Film yang berlatar belakang tahun 1865 ini mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Catherine yang selalu merasa kesepian. Dia menikah dengan seorang pria bernama Alexander Laster yang tidak dicintainya. Mereka berdua tinggal di tanah milik ayah suaminya yang bernama Boris di pedesaan Northumberland, timur laut Inggris. Laster, yang memiliki kelainan seksual, selalu memaksa istrinya untuk telanjang bulat di hadapannya guna memenuhi hasrat fantasi dengan cara masturbasi. Pada suatu hari, Laster dan ayahnya harus pergi ke kota London untuk urusan bisnis, meninggalkan Catherine di rumah bersama pembantunya yang bernama Anna. Pada saat itu, untuk pertama kalinya Catherine bebas menjelajahi perkebunan milik suaminya untuk menghilangkan kebosanan. Saat sedang memeriksa gudang, Catherine mendapati Anna sedang digantung oleh para pekerja dengan alasan untuk menimbang berat badan Anna. Namun, bukannya marah, Catherine malah meminta untuk menimbang berat badannya juga kepada para pekerja kebun tersebut. Kemudian salah seorang dari pekerja itu langsung menggendong Catherine untuk ditimbang, namun Catherine berontak karena merasa malu. Hal ini disebabkan karena dia menyukai seorang pekerja baru bernama Bastian. Saat sedang berjalan-jalan, Catherine kembali bertemu dengan Bastian, dan Bastian mencoba menggodanya. Catherine pun tersenyum saat Bastian menyapanya. Esok harinya, Bastian mengetahui bahwa Catherine menyukainya dan datang ke rumah untuk mengunjungi Catherine, dan mereka pun mulai berselingkuh. Anna yang mengetahui majikannya telah berselingkuh dengan tukang kebun, lalu ia memberitahu pendeta setempat. Pendeta mencoba memperingatkan Catherine, namun Catherine malah mengusir pendeta tersebut. Hari demi hari, Catherine dan Bastian semakin terlibat dalam hubungan intim di rumahnya. Pada suatu hari, Boris pulang dari London, tetapi tanpa suaminya, Laster, yang masih bekerja di sana. Boris kemudian menanyakan minuman kesukaannya, anggur cap orang tua. Namun, setelah Anna akan mengambil minuman itu, ternyata minuman tersebut sudah habis karena telah diminum oleh Sebastian saat akan melakukan hubungan intim dengan Catherine. Catherine, yang tidak ingin disalahkan, lalu menuduh Anna telah meminum minuman tersebut. Akibatnya, Anna terkena hukuman dengan disuruh merangkak seperti binatang. Esok harinya, salah seorang pekerja memberitahu Boris bahwa Catherine telah berselingkuh dengan pegawainya, Bastian. Hal ini membuat Boris marah, sehingga ia memukul Bastian dan mengurungnya di dalam gudang. Catherine, yang mengetahui bahwa Boris telah mengurung Bastian, kemudian meminta kepada Boris untuk melepaskannya. Hal ini membuat Boris semakin marah, dan akhirnya ia menampar Catherine karena merasa bahwa Catherine telah mengkhianati anaknya sebagai suami. Catherine kemudian membunuh Boris dengan cara meracuni makanannya. Dengan tenangnya, ia mengobrol dengan Anna saat Boris tersedak oleh makanannya sendiri dan meninggal di kamar sebelah. Anna yang ketakutan menjadi bisu. Laster mengirim surat kepada Catherine, memberitahunya bahwa ia tidak bisa pulang untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Hal ini membuat Catherine semakin leluasa untuk mengambil alih tanah dan rumah bersama Sebastian. Namun, karena aturan ketat oleh keluarga suaminya, Catherine harus menjaga kerahasiaan hubungannya dengan Sebastian. Catherine juga berniat untuk mengambil alih semua kekuasaan atas tahta dan harta keluarga suaminya agar bisa dinikmati bersama Sebastian. Catherine melakukan segala cara dengan menyingkirkan orang-orang yang mencoba menghalangi niat busuknya tersebut. Siang dan malam, mereka berdua selalu tidur bersama dan melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Namun, pada suatu malam, saat mereka berdua sedang tidur di ranjang, Catherine terbangun karena menyadari bahwa suaminya, Alexander, telah kembali ke rumah. Catherine tampak gugup setelah Alexander menemukan sabuk celana pria di atas kasurnya dan mulai menanyakan tentang lelaki yang telah tidur bersamanya. Dan Catherine pun mengakui bahwa ia telah berselingkuh dengan karyawannya. Kemudian, Catherine memanggil Sebastian yang bersembunyi di balik dinding. Mereka berdua melakukan hubungan seks di depan suaminya, Alexander. Alexander, yang sudah tidak bisa lagi menahan apa yang sedang terjadi, menampar Catherine. Sebastian tidak tinggal diam, sehingga mereka bertiga terlibat dalam perkelahian yang akhirnya menyebabkan Alexander tewas di tangan Catherine setelah tubuhnya dihujani dengan sebilah pisau. Kemudian, mereka mengubur jasad Alexander di tengah hutan. Setelah peristiwa itu, Sebastian mulai berpakaian rapi layaknya tuan di rumahnya sendiri. Esok harinya, datang seorang wanita bernama Agnes bersama seorang anak laki-laki muda bernama Teddy. Teddy merupakan anak dari hubungan gelap antara Alexander dan putrinya. Catherine dengan berat hati menerima mereka berdua di rumahnya, sementara Sebastian harus kembali ke dalam gudang sebagai tempat tinggalnya, yang membuatnya marah. Teddy menghilang setelah Catherine memarahinya, dan Sebastian menemukan Teddy sedang duduk di atas air terjun dan berhasil menyelamatkannya. Ketika Sebastian mengembalikan Teddy ke rumah, Catherine mencegah Sebastian pergi, dan berjanji akan melakukan apapun yang diinginkan Sebastian sebagai imbalannya.
Saat nenek Teddy sedang tidur, Catherine dan Sebastian menggunakan kesempatan itu untuk mencekik Teddy. Sebastian kemudian bersembunyi di hutan sementara Catherine mengklaim bahwa Teddy meninggal saat tidur. Dokter di desa itu skeptis dengan cerita Catherine, namun saat masalah itu sedang dibahas, Sebastian yang diliputi rasa bersalah kembali dari hutan dan mengakui semua kejadian tersebut. Catherine membalikan pengakuan Sebastian kepadanya, dan menuduh Sebastian bersama dengan Anna sebagai pembantunya yang melakukan semua pembunuhan itu. Kata-katanya diambil alih olehnya, karena saat itu Anna tetap bisu. Saat Sebastian dan Anna dibawa pergi oleh polisi, para pelayan yang tersisa pergi, dan Catherine tinggal sendirian di rumahnya bersama anaknya yang belum lahir, hasil dari hubungan gelapnya dengan Sebastian.